Hai guys, di tempat saya sudah mulai musim hujan. Bahkan ini intensitasnya juga makin tinggi. Bagaimana di tempat Anda? Bagi teman-teman yang bergerak di bidang pertanian, utamanya di pertanian hortikultura, musim hujan, apalagi kalau intensitasnya makin tinggi, itu adalah suatu hal yang perlu disikapi secara bijak. Karena kita tahu bersama, ketika intensitas hujan makin tinggi, biasanya pH tanah jadi turun. Kita tahu bersama bahwa pH netral itu berada di angka 7, dan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan pH-nya kurang dari 7. Saya tidak akan membicarakan bagaimana musim hujan atau intensitas hujan yang tinggi itu menyebabkan pH menjadi rendah atau keasamannya makin meningkat. Salah satunya sih memang karena intensitas yang tinggi menyebabkan terciptanya unsur organik dalam tanah. Tapi kali ini saya akan membicarakan apa dampak turunnya pH terhadap produksi tanaman kita, utamanya tanaman hortikultura. Pertama adalah terkait serapan pupuk yang kita berikan kepada tanaman. Menurut artikel yang ditulis oleh Omya, salah satu produsen Topflo, itu jika pH-nya 5, maka tanaman hanya bisa menyerap unsur nitrogen 55% saja. P-nya hanya terserap 47% dan potasium hanya terserap 60%. Kalau pH-nya 5,5, nitrogen hanya mampu terserap oleh tanaman 70%, fosfor 65% dan potasium 80%. Lalu Bang Afrizal di channelnya Penyuluh Pertanian juga menyampaikan, jika pH 6,5, di angka 6,5, di bawah angka 6,5, maka bisa dipastikan cabai Anda pasti akan terserang patek atau antraknos. Di sisi lain, jika pH itu rendah, maka perkecambahan mikroba atau perkecambahan spora fusarium, penyebab lai fusarium itu akan makin cepat, sehingga sering ditemui pada saat musim hujan itu tanaman cabai layu lalu mati karena aktivitas jamur fusarium yang menyerang tanaman. Selain itu, pH rendah itu juga menyebabkan peningkatan pergerakan zoosporanya Phytophthora, penyebab bercak daun namanya. Yang ketiga, pH rendah juga meningkatkan aktivitas jamur Rhizoctonia. Untuk itu, bagi petani, utamanya petani hortikultura, dan kalau saya sih petani cabai, maka pH lahan pertanian kita harus betul-betul dijaga agar tetap netral, minimal 6,5. Pertama yang harus kita lakukan itu ya pengecekan tanah di lahan pertanian kita. Syukur kalau bisa seminggu sekali, ya minimal 2 minggu sekali. Lalu berikutnya, apabila lahan pertanian kita ternyata pH-nya rendah, bagaimana cara peningkatannya? Bagaimana cara meningkatkannya? Yang pasti begini, pH rendah itu karena unsur di dalam tanah itu tidak imbang. Di tanah terlalu banyak unsur aluminium dan besi, AlNF, yang mengakibatkan pH-nya rendah, nggak imbang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu yang umum dipakai oleh petani adalah menaburkan kapur dolomit. Apa kelebihan dengan menaburkan kapur dolomit? Yang pertama, harganya murah. Kalau di tempat saya itu 5.000 dapat sekitar 11 atau 12 kilo. Satu bungkus harganya 5.000. Cuman
dolomit itu kalau terlalu banyak, terlalu sering juga akan menyebabkan tanah keras. Selain itu dolomit berdebu, jadi pada saat menebarkan itu kan juga bisa kemungkinan terserap oleh tubuh kita melalui hidung kita sebagai alat pernafasan atau melalui mulut kalau kita juga bernafas lewat mulut. Tapi memang itu selain murah, aplikasinya juga mudah, tinggal tebar selesai. Dan harus diingat oleh teman-teman bahwa dolomit itu tidak langsung bereaksi untuk bisa meningkatkan pH tanah, butuh waktu. Sehingga sebaiknya kapur dolomit ditebarkan minimal 2 minggu sebelum Anda menanam tanaman atau produk hortikultur Anda. Syukur kalau sebulan. Ada cara kedua yang lebih simpel, saya juga pernah menggunakan, yaitu menggunakan top flow. Top flow itu ya liming atau kapur, pengapuran kapur yang sudah dicairkan. Kelebihannya kita tinggal nyemprotkan saja, dicairkan lagi, lalu disemprotkan di lahan pertanian kita. Yang kedua, top flow, partikelnya kecil, kurang dari 2 mikron, sehingga reaksi di tanah untuk menetralkan pH itu lebih cepat. Tapi memang dari sisi harga lebih mahal. Yang ketiga, ini mungkin lebih simple, dalam artian lebih murah. Mohon maaf, lebih murah, tapi butuh treatment sendiri, yaitu dengan melakukan fermentasi dolomit. Kenapa harus difermentasi? Karena sebenarnya proses fermentasi itu sebenarnya untuk mengekstrak kandungan yang ada di dolomit. Dalam hal ini adalah Ca dan Mg. Diekstrak menggunakan dengan cara fermentasi supaya kandungan-kandungan tersebut terekstrak dan ada di air gitu. Diekstrak, dolomit diekstrak supaya kandungan-kandungan di dalam dolomit itu, dalam hal ini Ca dan Mg, terlarut dalam air. Caranya dolomit 30 kg, lalu Anda harus menggunakan mikroorganisme pengurai, bisa apapun. Kalau saya ini pakai caranya KP2M, saya pakai KRR sebanyak 100 ml. Kalau nggak ada KRR, Anda boleh pakai apapun mikroorganisme pengurai yang Anda bisa peroleh di daerah Anda, bisa beli. Kalau nggak beli mikroorganismenya, Anda bisa peroleh secara gratis dengan memberikan leaf mold. Leaf mold itu kompos dedaunan yang sudah hancur, yang biasanya berada di hutan. Kalau Anda jauh dari hutan, Anda bisa ngambilnya dari rumpun bambu di sebelah bawah, paling bawah itu ditumpuk-tumpukan daun kering, ambil yang paling halus, yang paling hancur, biasanya yang dekat dengan tanah, bisa ambil dengan tanahnya, itu banyak mikrobanya, itu bisa digunakan sebagai pengganti mikroba pengurai. Lalu gula 1 kg dan air 200 liter. Caranya bagaimana? Campurkan tadi itu dolomit 30 kg, mikroorganisme yang bisa Anda peroleh, gula 1 kg dalam air 5-10 liter. Aduk sampai halus, sampai ini maksud saya sampai sampai betul-betul cair. Setelah cair, masukkan ke air sehingga volume air menjadi 200 liter, lalu aduk lagi dan fermentasikan selama paling kurang 2 minggu. Akan bagus kalau dilakukan secara aerob atau tertutup. Kalau enggak, ya sudah nggak apa-apa, asal tidak terkena sinar matahari langsung. Yang digunakan apa? Yang digunakan ada airnya. Nanti lama-lama dolomitnya itu akan mengendap. Kita hanya menggunakan airnya saja. Berikan 250 ml air fermentasi dolomit tersebut ke setiap lubang tanam.
Selanjutnya yang keempat, ini yang paling cepat, tapi juga butuh biaya agak besar, yaitu dengan memberikan langsung ke lubang tanam Ca atau kalsium dan magnesium. Saya biasanya menggunakan CNG dan magnesium sulfat masing-masing 1 kilo, Ca 1 kilo, magnesium 1 kilo, apapun merek yang Anda bisa peroleh di daerah Anda. Ca 1 kilo, Mg 1 kilo, lalu berikan bakteri pengurai. Kembali karena ini juga saya dapat dari KP2M, saya biasanya menggunakan QRR sebanyak 100 ml, lalu air 200 liter. Ini sama, kita cairkan dulu dalam 5-10 liter air. Kalau sudah betul-betul cair, baru kita masukkan ke air sebanyak sebanyak 200 liter. Nggak perlu lama, yang penting sudah betul-betul jadi satu. Anda bisa mengocorkannya ke lubang tanam masing-masing juga 250 ml. Untuk yang terakhir ini, yang nomor 4 dengan Ca dan Mg, pemberian Ca dan Mg secara langsung, ini reaksinya cepat. Dalam 1 jam biasanya pH sudah naik. Dan bagaimana supaya kita tahu berapa pH lahan kita? Pakai alat pengukur pH tanah, biasa disebut soil meter. Anda bisa beli di toko-toko pertanian Anda atau bisa beli secara online. Begitu beberapa trik dan trik yang pernah saya lakukan untuk meningkatkan pH lahan pertanian saya. Semoga apabila pH tanah kita itu normal, produktivitas Anda makin bagus dan petani-petani di Indonesia makin sejahtera. Tapi ingat satu hal yang saya sebutkan pertama, bahwa curah hujan tinggi menyebabkan tercucinya bahan-bahan organik di dalam tanah. Sehingga jangan lupa tetap masukkan bahan organik ke lahan Anda agar tanah Anda makin sehat. Demikian, selamat bertani.